Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, dan pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan acara yang mulia, yaitu mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi kehidupan seorang muslim hendaklah dipenuhi dengan kegiatan menuntut ilmu, karena seseorang apabila dia memuliakan ilmu, maka waktu yang dia miliki banyak dia gunakan untuk menambah ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, wahai Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Maka kita berdoa kepada Allah agar ilmu kita ditambahkan oleh Allah, dan kita barengi dengan usaha kita, yaitu dengan cara duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan dan kita berusaha memahami atau juga menghafalkan serta mengamalkan yang terbaik dari apa yang kita dengar. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan. Maka beliau adalah sebaik-baik contoh untuk kita semua di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ingin meluruskan jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Oleh karena itu, tidak ada keselamatan kecuali keselamatan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan keselamatan, dekat dengan cinta Allah, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh puas dengan diri kita yang sekarang ini. Meskipun kita melihat diri kita ini sudah dewasa, kemudian sudah mendapatkan pekerjaan misalkan, kemudian kita juga sudah melakukan kebaikan, mengerjakan sholat, ya. Tapi hal seperti ini tidaklah menjadikan kita puas, karena banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam diri kita yang harus diperbaiki, entah itu dalam kualitas beragama atau juga kesalahan di dalam bermuamalah, apalagi yang berkaitan dengan halal ataupun haram. Banyak kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita itu terus-menerus belajar agar kita semakin baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mengira kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah,
niscaya Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ada cara lain kecuali belajar. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ingin mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lakukan adalah sering bermajlis, sering duduk mendengarkan petuah-petuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat dari beliau sehingga bertambah ilmu dan juga bertambah keimanan, ya, bertambah ilmu dan juga bertambah keimanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, apa itu dosa-dosa besar? Dan apakah ada yang disebut dengan dosa besar? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang mendapatkan kedudukan di surga yang paling tinggi, yang paling besar kenikmatannya. Ada juga orang yang mendapatkan surga yang paling rendah. Tentu rendah juga kenikmatan di dalamnya. Dan ada orang yang mendapatkan bagian neraka yang paling dalam, yaitu di kerak api neraka, di dasarnya. Dan ada juga yang mendapatkan siksa neraka yang paling rendah, yaitu kakinya cuma diberi sulutan api, ya, diberi sulutan api atau bara api, dia menginjak bara api, yang dengannya disebutkan oleh Nabi SAW, yaghli biha dimaghuhu, otaknya itu mendidih. Itu yang paling yang paling ringan. Dan yang paling ringan mengira bahwasanya siksaan yang dia peroleh itu paling berat, ya. Orang yang paling ringan disiksa dalam neraka itu mengira siksaan yang dia terima paling berat. Dan yang paling ringan di surga, ya, mengira bahwasanya nikmat yang dia terima itu paling indah, paling baik, gitu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, neraka itu juga bertingkat-tingkat, dan penempatan di surga atau neraka sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang, maka kita mengetahui bahwasanya amal soleh itu statusnya juga berbeda-beda, dan dosa itu juga statusnya berbeda-beda. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, ada juga yang tidak, ya. Jadi ini amalan seseorang itu berbeda-beda. Dan di dalam pembahasan dosa-dosa besar, para ulama membuat kitab-kitab khusus, ya, yang berbicara tentang hal-hal yang haram atau dosa-dosa besar. Seperti Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau memiliki kitab Az-Zawajir, yaitu larangan-larangan. Kemudian juga ada kitab ensiklopedi larangan, ya, dalam dalam edisi Indonesia, itu Syekh Salim kalau nggak salah, Syekh Salim bin kitab ensiklopedi larangan. Kemudian juga Imam Az-Zahabi memiliki kitab Al-Kabair, dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi juga kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Kemudian juga Syekh Munajjid, ya, ada kitab yang namanya Muharramat Istahana Katsirun Minan Nas, hal-hal yang diharamkan dan diremehkan oleh banyak manusia. Sesuatu yang haram tapi banyak diremehkan oleh manusia, ya. Jadi banyak sekali para ulama ingin menjelaskan kepada kita semua tentang kandungan dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Sebagaimana juga yang kita ketahui, syariat Islam itu terdiri dari perintah dan juga larangan. Ada perintah, ada larangan. Ini disebut syariat. Seperti kita hidup bernegara, ya, atau hidup berorganisasi, antum punya perintah dan larangan atau tidak? Jawabnya ada. Ya, misalkan pegawai, ada perintah ya? Ada perintah misalkan suruh datang jam sekian, pulang jam sekian. Terus larangannya apa? Larangan misalkan selama dia bekerja tidak boleh ngopi misalkan ini. Selama bekerja tidak boleh makan. Tidak boleh apalagi. Itu contoh saja ya. Itu adalah perintah dan juga larangan. Dan perintah larangan yang kita buat di dalam perusahaan kita pun tingkatannya berbeda-beda. Ada yang pelanggaran sifatnya pelanggaran kecil, ada pelanggaran sifatnya pelanggaran besar yang menyebabkan marah atasan sampai dikeluarkan, bahkan mungkin mendapatkan mendapatkan hukuman atau dilaporkan polisi gitu ya. Nah, ini macam-macam ya, bentuknya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau kita melihat dari sisi agama, maka kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada syariat yang berupa perintah. Contohnya apa? Perintah apa? Salat. Dan perintah contohnya berbakti kepada orang tua. Perintah berkata baik atau diam. Dan juga perintah, banyak sekali perintah. Tentu kita katakan, antara mengerjakan sholat 5 waktu dengan berbakti kepada orang tua, ini sama-sama perintah. Tetapi berbeda ya keutamaannya, urutannya. Mana yang lebih kita dahulukan kalau dia digabung jadi satu, kalau kita bandingkan antara mengerjakan sholat 5 waktu dan berbakti kepada orang tua, mana yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana kira-kira? Sholat. Nah, iya, sholat dulu. Seperti dalam pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud. Demikian juga antara sholat dengan berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah, mana yang lebih utama? Sholat juga, kan gitu ya. Seperti tadi dalam pertanyaan ini sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Intinya dari sini kita mengetahui amal soleh itu bertingkat-tingkat, demikian juga dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-kabairu al-ishraku billah wa uququl walidaini. Dosa-dosa besar itu adalah apa? Al-ishraku billah, menyekutukan Allah. Ya, syirik ini ya. Dan apa? Uququl walidain. Nah, kalau kita tanya antara syirik, menyekutukan Allah, dengan durhaka kepada orang tua, kira-kira mana yang lebih besar? Tentu syirik paling besar, tidak ada tandingannya. Nah, ini ya. Maka dari sini kita mengetahui tingkatan dosa-dosa besar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita akan mempelajari dari dalil Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Tujuannya apa? Kalau seseorang mengenal, tujuannya adalah supaya dia bisa menentukan sikap. Ya, kalau tahu ini adalah dosa, maka sikap kita bagaimana? Sikap kita mengingkari ya, hati kita mengingkari, membenci, kemudian apa? Menghindarkan diri, ya, menjauhinya. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, wal fawahish, dan juga perbuatan keji, illal lamam, kecuali lamam ini disebut oleh para ulama sebagai dosa kecil, ya, kecuali dosa-dosa kecil. Baik.
Ini dalam surat An-Najm ayat 32. Saya ulang ayatnya, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Baik, dari ayat ini kita mengetahui penyebutan di dalam Al-Quran ketika dosa itu disebut kabair. Kabair kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, ya, mufradnya atau bentuk satunya, tunggalnya adalah kabiroh. Ya, kabiroh. Kalau bentuk pluralnya, bentuk apa? Jamaknya yaitu kabair. Ya, artinya apa? Dosa-dosa besar. Jadi kalau seseorang meninggalkan dosa-dosa besar, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah, mudah untuk diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Baik. Dan arti dari dosa besar ini apa kira-kira? Dosa-dosa besar, batasannya suatu dosa disebut besar itu apa? Gitu. Maka para ulama menyebutkan beberapa pengertian tentang dosa besar ini. Jadi kita ulang kembali, kalau kita sudah mengetahui ini dosa besar, maka sikap kita adalah apa pertama tadi? Membenci dulu ya, mengingkari. Nah, mengingkari, membenci, kemudian refleks kita apa? Dengan menghindarinya. Baik. Ini seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Merubah dengan apa? Tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa merubah dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Maka dengan apa? Hatinya. Tetapi harus mengetahui dengan jelas bahwasanya perbuatan yang diingkari itu betul-betul kemungkaran, ya, jangan salah sasaran. Bukan mungkar kemudian dianggap mungkar, diingkari, dibenci, ya. Nah, ini harus apa namanya? Sesuai, ya, bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, melihat kebatilan sebagai kebatilan. Jangan sampai keliru. Ini kebenaran dianggap kebatilan, diingkari, kebatilan dianggap kebenaran kemudian dicintai. Baik. Ini caranya dengan apa? Caranya dengan banyak mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, berkata Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhul Kabir, dosa besar itu adalah al-mujibatu lil haddi, yaitu setiap amalan yang mengharuskan pelakunya mendapatkan hukuman. Hadd itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hukum hadd dalam Al-Quran itu apa kira-kira? Dalam Al-Quran, ya, kan kita baca Al-Quran tuh, ada hukum namanya hukum hadd. Yaitu contohnya, ya, hukum dalam surat Al-Maidah tentang pencurian. Orang mencuri, apa hukumnya? Potong tangan. Wow, ngeri sekali. Ya, tapi jangan lihat hukuman ini ngeri atau tidak, tapi lihat efektif atau tidak membuat orang berhenti dari melakukan kejahatan, pencurian. Jadi kalau kita melihat harta orang dicuri, atau nyawa orang melayang begitu saja, dan setiap hari kita mendengar ada orang mati, ada orang mati, ada orang mati, kan gitu. Ya, matinya apa? Matinya nggak wajar, dibunuh. Apakah berita seperti ini menyebabkan kita itu biasa saja? Menyebabkan kita itu bahkan bahagia, tenang, hidup tinggal di negara kita? Kan tidak, ya? Maka kita itu berpikir gimana caranya supaya kejahatan seperti ini bisa tidak terjadi lagi, gitu. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia, petunjuk yang tidak bisa dirubah, petunjuk yang harus diterima oleh semua kalangan dan harus dilakukan oleh semua kalangan.
tidak membutuhkan perdebatan lagi, kan gitu ya. Ini perbedaan kalau kita mengambil hukum dari Al-Quran dengan membuat hukum-hukum sendiri. Kalau hukum sendiri ya terserah kepentingan orang ya, mau dirubah sebagaimana yang dia inginkan sesuai dengan kepentingannya. Baik. Jadi itu tadi contoh hukum had dalam pencurian adalah potong tangan ya, meskipun di sana ada syaratnya. Kemudian juga hadduz zina, yaitu orang yang berzina. Kalau dia belum pernah menikah, maka dihukum apa? Kalau dalam Al-Quran. Naam. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surat An-Nur dicambuk 100 cambuk. Dan dalam hadis disebutkan wa taghribu am, dan diasingkan selama 1 tahun ya. Diasingkan dari kota yang sudah kondusif, diasingkan ke tempat yang di luar ya, di luar itu. Ini adalah hukum Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang pernah menikah kemudian melakukan zina, yaitu hubungan di luar nikah, maka ini hukumannya apa? Dirajam. Apa itu rajam? Rajam itu ditimpuk pakai kerikil sampai meninggal, dilempari gitu ya, dilempari. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesucian kaum muslimin supaya nasabnya itu apa? Jelas. Dan had yang lainnya itu beberapa contoh. Kalau seseorang mengetahui aturan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci mereka, maka mereka seharusnya apa? Berusaha menghindari yang namanya mencuri, dia hindari yang namanya perbuatan zina, dia hindari. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam solusi supaya tidak terjadi hal-hal tersebut. Maka menurut Imam Ar-Rafi'i tadi, dosa besar adalah sesuatu yang mewajibkan untuk dihukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pencurian itu dosa besar, perzinaan itu dosa besar. Demikian juga ada kisos, hukum kisos. Kisos itu balas setimpal ya. Orang mematahkan giginya juga dipatahkan. Orang membunuh dengan sengaja, dia dibunuh juga. Ada orang misalkan melukai ya, melukai kaki, melukai tangan, maka juga dia dilukai atau membayar senilai uang tertentu ya. Ini juga kalau dimutlakan dalam kata had, maka kisos juga termasuk di dalamnya. Ada juga yang mengatakan ma yalhaqul wa'id bi sahibihi bi nassi kitabin aw sunnah, yaitu pelakunya diancam dengan suatu ancaman tertentu, entah hukuman di dunia maupun hukuman di akhirat sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Itu juga sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi. Baik, ini madhab Syafi'iyah ini ya. Kemudian Imam Al-Baghawi dalam kitabnya At-Tahdzib, beliau mengatakan kullu ma yujibul hadda minal ma'asi fahuwa kabirah. Sama ya kurang lebih. Segala sesuatu yang mewajibkan dia mendapatkan hukuman karena melakukan kemaksiatan, maka ini disebut dengan apa? Dosa besar. Ini sama ya, intinya sama. Jadi antara Imam Ar-Rafi'i, Al-Mawardi, Al-Baghawi, yang sebutin nama-nama para ulama, barangkali kita punya teman namanya mirip ini, diambil dari nama para ulama ya. Baik, kita kan sering tuh kadang-kadang Mawardi, nama ulama ini. Kemudian Ibnu Abdis Salam, beliau mengatakan, aku tidak menemukan kaidah yang paling tepat untuk menentukan mana dosa besar. Ya, beliau menyebutkan sisi lain tentang dosa besar ini.
wal aula dhabtuha bima yush'iru bitahawuni murtakibiha. Yaitu yang paling utama menurut beliau ini, yaitu kalau seseorang meremehkan suatu dosa. Sudah tahu ini dosa, entah itu kita lihat kecil atau besar, tapi diremehkan oleh pelakunya, ya, isy'aru asgharil kabair al-mansus 'alaiha. Padahal itu sudah dilarang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa besar, maka ini dosanya semakin apa? Semakin besar. Jadi seseorang apabila dia meremehkan suatu perbuatan dosa, maka ini dosanya semakin besar. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya bikulli dzambin qurina bihi wa'idun aw la'nun, yaitu dosa yang disertai ancaman, hukuman dunia maupun kubur dan juga akhirat, ataupun disertai laknat. Jadi kalau ada kalimat laknat, Allah melaknat, Rasulullah melaknat, maka ini disebut dengan apa? Dosa besar. Contohnya dalam hadis Ibnu Umar, ya, ketika beliau melihat ada binatang yang diberi tanda di wajahnya, ya, keledai, ada keledai sama pemiliknya, kan kita pernah lihat, ya, kalau orang ingin memberi tanda di keledai biasanya diapain? Kuda misalkan, diapain? Dikasih besi, ya, disulut api, kemudian ditempelin di tubuhnya. Nah, ini ada orang mukanya keledainya itu dikasih tanda wasem namanya, jadi disulut api itu. Ibnu Umar ketika melihat hal tersebut, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala hadza. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Baik. Jadi yang boleh itu memberi tanda di bagian belakangnya, di paha belakang. Jadi ini adalah salah satu contoh dosa besar, ya. Memukul juga sama, memukul binatang di kepalanya atau bahkan memukul orang, ini juga tidak diperbolehkan. Baik. Ada hadis, ya, dhaif, ya. Ada hadis dhaif disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-kabairu kullu dzambin adkhala sahibahun nar. Dosa besar itu adalah segala dosa yang menyebabkan pelakunya itu masuk neraka. Itu disebut dengan dosa besar. Ini hadis ini secara sanad dhaif karena ada Ibnu Lahiyah. Akan tetapi kalau kita jadikan secara kaidah misalkan tidak mengapa, ya, seseorang menjadikan lafadz hadis dhaif ini sebagai kaidah tidak mengapa. Ya, misalkan kita mengatakan pokoknya semua dosa yang menyebabkan pelakunya masuk neraka itu adalah dosa besar. Dan Imam Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri, ini ada orang juga namanya Hasan Basri, kan banyak juga ini. Ini Imam Al-Hasan dari kota Basrah, maka disebut Al-Basri. Jadi Hasan kalau orang Indonesia berarti bukan Hasan Al-Basri, Hasan Indonesia gitu seharusnya, ya. Beliau mengatakan, kullu dzanbin nasabahullahu ilan nar fahuwa kabirah. Ya. Setiap dosa yang pelakunya itu dinisbatkan kepada neraka, artinya pelakunya terancam masuk neraka, maka ini juga termasuk dosa besar. Baik. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang paling baik itu adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dari Cordoba. Dalam kitabnya Al-Mufhim, beliau mengatakan, setiap dosa yang disebut di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama, bahwasanya itu adalah dosa besar, ya, atau disebutkan di dalamnya hukuman yang keras, atau disebutkan hukuman had, tadi hukuman had, ya, atau ada pengingkaran yang sangat keras, maka ini adalah dosa besar. Jadi ada beberapa kriteria di situ.
yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, sesuatu disebut dosa besar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama, yaitu pertama, kalau dia disebut sebagai dosa besar, itu pertama ya. Misalkan tadi dalam hadis al-kabairu, nah berarti jelas itu ya, dosa-dosa besar. Yang kedua, kalau disebutkan hukuman, yang kedua ya, kalau disebutkan hukuman untuk pelakunya, hukuman di neraka. Yang ketiga, kalau ada hukuman di dunia, hukuman had dan sejenisnya, yang ketiga. Yang keempat, ada suatu pengingkaran yang besar, itu yang keempat, ya. Maka ini disebut sebagai dosa-dosa besar. Baik. Oleh karena ini, beliau lanjut ini ya, Ibnu Hajar mengatakan, maka kita harus ya mengetahui, meneliti, kalau memang dosa itu terdapat ancaman, kemudian terdapat laknat, atau juga disebut pelakunya sebagai orang yang fasik ya dalam Al-Quran ataupun hadis, maka ini tergolong sebagai dosa besar. Nah, masalahnya adalah apa? Masalahnya kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk apa? Belajar, itu masalahnya. Sehingga kita tidak mengetahui mana yang dosa besar, mana yang bukan dosa, mana yang dosa kecil, kita tidak mengetahuinya. Bahkan ini dilarang atau diperintahkan, bahkan kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena kita tidak mau belajar, ya. Kadang mau baca Quran pun kita ogah-ogahan. Padahal perintah dan larangan, hal yang halal ataupun haram, semuanya sumbernya adalah dari mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan sarana pengajian seperti yang kita lakukan seperti ini, ya meskipun tidak mewakili kegiatan kita yang 1 bulan sekali, tapi paling tidak bisa membantu memberikan semangat supaya kita mau belajar ya, mau membaca, mendengarkan ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi sebagian orang itu memang justru menghindar dia, ya menghindar, tidak mau belajar, tapi menghindar. Kenapa? Aku nggak mau tahu gitu ya. Nanti kalau tahu, aku takut ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dia pernah dengar nih, ini nggak boleh, tapi nggak mau belajar lagi. Kenapa? Supaya nggak tahu semakin dalam gitu. Nanti nggak punya uzur dia. Baik. Ini adalah suatu kesalahan juga ya. Satu kesalahan. Kalau yang seperti itu jamaah, para ulama menyebutkan orang seperti ini tidak diberi uzur karena ketidaktahuan. Ya, karena dia punya kesempatan untuk belajar, tetapi dia tidak menggunakannya untuk apa? Untuk belajar. Baik. Kemudian dalam firman Allah surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosamu yang kecil itu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu masuk mana? Surga. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua dari mengerjakan dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketika kita bisa menjauhinya, menjauhi dosa-dosa kecil itu ya, menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa yang kecil itu akan menjadi ringan bagi kita, mudah untuk diampuni oleh
Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, penjelasan seperti ini juga bukan menyebabkan kita bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan dosa. Ini dosa kecil apa besar ya? Oh kecil, nggak apa-apa deh ya. Bukan untuk itu ya. Bukan untuk itu. Dan bahkan para ulama menyebutkan, Anda nggak mau nyebutin, tapi disebutkan dalam kitab ini gimana? Kayaknya nggak usah disebutin ya, takutnya malah dimudah-mudahkan ya. Baik. Bukan maksud menyembunyikan, tapi apa? Untuk kehati-hatian ya. Oh ternyata itu dosa kecil ya, nanti dimudah-mudahin. Jangan ya, Anda nggak mau nyebutin ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamat taubatu 'ala Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin taubat bagi seseorang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa kecil kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Baik. Contohnya juga dalam hadis, saya ulang ini pembahasan, ini poin tentang apa tadi? Yaitu poinnya tentang keutamaan meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, jadi kalau kita berusaha meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu nggak ada rasanya, Pak. Ya, dosa itu juga nggak ada tandanya. Kalau dosa ada tandanya, misalkan kalau orang melakukan dosa kemudian benjol kepalanya gitu ya, keluar jerawatnya, mungkin mereka akan apa? Langsung menghindari dosa. Tapi nggak ada ternyata. Atau ketika seseorang melakukan dosa lalu mengeluarkan aroma tertentu, aroma busuk tertentu misalkan, ya, nggak ada seperti itu ya, nggak ada. Jadi orang melakukan dosa atau tidak melakukan dosa itu tidak ada tandanya sama sekali. Jadi kalau kita tenang-tenang sekarang ini padahal ternyata dosa kita banyak sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan bisa melihatnya pada hari kiamat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah." Salat 5 waktu. Ya, kita mengerjakan salat 5 waktu. Demikian juga dari satu Jumat menuju Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan. Satu Ramadan menuju Ramadan yang lain. Mukaffiratun ma bainahunna. Itu adalah pelebur dosa antara keduanya. Jadi keseharian kita dalam beribadah kepada Allah itu adalah rangkaian untuk apa? Melebur dosa. Ya. Bukan cuma sholat, bahkan berwudu. Ya, setiap wudu tidaklah seorang hamba berwudu, ya, kemudian dia membasuh mukanya, melainkan dosa-dosanya akan bercucuran dengan tetesan apa? Air dari mukanya tersebut. Kemudian juga tangan juga sama, ya. Nah, dari wajah mungkin mata kita banyak dosanya, lisan kita banyak dosanya, maka itu bisa digugurkan dengan wudu. Di sini disebutkan sholat 5 waktu. Dan juga Jumat menuju Jumat yang lain. Jadi ada pelebur dosa harian, ada pelebur dosa setiap Jumat, ada pelebur dosa tahunan. Yaitu wa Ramadan ila Ramadan. Dari satu Ramadan menuju satu Ramadan. Ya. Mukaffiratun ma bainahunna. Itu ada pelebur dosa antara keduanya, tapi ada syaratnya nih. Apa syaratnya? Idza jtanabal kaba'ira, kalau dia meninggalkan dosa besar. Ini. Jadi kalau dia tidak meninggalkan dosa besar, tidak ada artinya penghapusan dosa kecil. Gitu ya. Jadi dosa besar ini jamaah harus ditinggalkan. Tidak boleh diremehkan. Harus kita ketahui secara terperinci, ya, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan juga disebutkan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di atas mimbar. Beliau mengatakan,
Walladzi nafsi biyadih. Walladzi nafsi biyadih. Jadi beliau itu bersumpah demi zat yang jiwaku di tangannya. Ya. Biasanya beliau kalau mengucapkan sesuatu ya menggebu-gebu di hadapan para sahabat. Maka ketika beliau mengucapkan seperti itu 3 kali, maka para sahabat merasa enggak enak. Mereka diam dan merasa takut. Lalu mereka menundukkan pandangan kemudian menangis, ya. Karena sumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka merasa takut, ya. Mereka merasa takut karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, beliau menunjukkan ada sesuatu yang besar yang akan menimpa manusia. Maka para sahabat pun merespon dengan apa? Dengan rasa takut dan menangis. Tapi kemudian ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sesuatu yang berbeda, yaitu beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjauhi dosa-dosa besar yang 7, dosa besar yang 7, melainkan futihat lahu thamaniyatu abwabin minal jannati yaumal qiyamah, ya, melainkan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga pada hari kiamat, hatta inhal atau sofik, ya, sampai pintu surga itu tasfik itu artinya bertabrakan dengan satu dengan yang lainnya, artinya betul-betul dibuka gitu, ya. Betul-betul dibuka pintu surga ini untuk orang yang rajin mengerjakan sholat, berpuasa Ramadan, kemudian meninggalkan dosa-dosa besar yang 7. Kemudian beliau pun membaca ayat yang tadi kita baca, ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, dalam surat An-Nisa ayat 31. Baik. Ya, jadi dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui pentingnya mengetahui dan juga meninggalkan dosa-dosa besar. Dan juga Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam saling menguatkan, ya, berkaitan dengan penghapusan dosa kecil. Seperti apa di sini, ya? Seperti memandang, ya. Seperti memandang. Dan juga dalam sunnah, ini para ulama, ya, sedangkan para ulama usul itu apa maksudnya? Itu orang-orang yang belajar dasar-dasar ilmu syariat untuk menemukan hukum, ya, setelah mereka mempelajari Al-Quran dan sunnah. Jadi seseorang tidak bisa menyimpulkan suatu hukum langsung melihat dari Al-Quran dan sunnah, langsung nggak bisa. Dia harus mempelajari apa? Usul dulu, ya, usul fiqih dan juga kaidah-kaidahnya. Mereka mengatakan, la yajibu 'alal qat'i takfirus shaghair bijnabil kabair. Tidak wajib secara pasti, yaitu Allah menghapus dosa-dosa kecil dengan meninggalkan dosa besar. Tapi itu adalah kemungkinan, ya, kemungkinan besar, dan diharapkan seperti itu. Artinya apa? Kalau seseorang meninggalkan dosa besar, maka otomatis, ini sangat mungkin, ya, maka otomatis dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Meskipun beliau mengatakan tidak bisa dipastikan, tapi sangat apa? Sangat mungkin. Baik. Ya, intinya, ya, beliau memberikan harapan kepada kita semua supaya kita meninggalkan dosa-dosa besar, adapun dosa-dosa kecil kita itu kita serahkan kepada Allah untuk diampuni. Karena seseorang kalau sudah berusaha meninggalkan dosa besar, berarti dia telah mengharapkan apa? Diampuninya dosa-dosa kecilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian juga dosa besar itu bertingkat-tingkat, ya, tadi kita sebutkan.
Para ulama mengatakan sebagiannya dikatakan dosa kecil adalah karena dibandingkan kepada yang lebih besar daripadanya. Baik. Jadi suatu amalan kenapa kok ini dianggap sebagai kecil, yang lain gede? Karena memang melihat secara dalil, misalkan orang zina ya. Jadi zina dengan menyentuh saja misalkan. Berzina dengan menyentuh. Tentu kita mengatakan zina ini dosa besar. Kalau menyentuh dosa kecil. Tapi barangkali dua-duanya itu masuk dalam dosa apa? Dosa besar. Ya, kita melihat menyentuh itu dosa kecil karena itu lebih kecil daripada berzina. Tapi kalau kita melihat ancamannya ternyata juga besar, maka ini termasuk dosa besar. Dan juga seseorang mungkin melihat suatu dosa itu dosa kecil, sehingga dia merasa remeh untuk melakukannya. Padahal yang melarangnya adalah Allah Rabbul Alamin. Ya, maka dalam hatinya itu kurang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka memberikan arahan kepada kita semua supaya janganlah kita melihat hanya sekedar ini dosa kecil, dosa besar. Tapi kita harus melihat siapa yang melarangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggalkan dosa itu adalah untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar meninggalkan dosa, bukan, tapi mengagungkan Allah. La tanzur ila sighari dzunub walakin undur ila man asaita. Ya. Janganlah kamu melihat dosa itu dinilai kecil, tapi lihatlah kamu bermaksiat kepada siapa. Baik. Jadi kita kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita takut ya. Baik. Kemudian juga di sini tentang dosa besar yang paling besar sekali, insya Allah kita akan sebutkan pada, nggak tahu nih, mungkin sekarang atau pertemuan berikutnya ya, yaitu berkaitan dengan kufur ya, dan juga syirik. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka ini dosa besar yang paling mutlak, tidak ada tandingannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka dengan dasar ayat ini bahwa dosa kecil maupun dosa besar itu ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah meskipun pelakunya belum bertobat ketika meninggal dunia. Ya, tapi sekali lagi penjelasan seperti ini jangan dijadikan patokan untuk terus melakukan perbuatan dosa. Saya ulang ya, saya ulang. Bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa apa? Dosa syirik. Dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pelaku dosa selain kesyirikan dan juga kekufuran disebut oleh para ulama tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah kehendak. Insya'a ghafarahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah mau, maka Allah akan mengampuninya, dan kalau Allah mau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Akan menghukumnya. Baik. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus ingat bahwasanya telah tetap di dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa sebagian kaum muslimin itu ada yang masuk neraka. Betul atau tidak? Betul ya? Makanya di sana ada pembahasan yang namanya syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu memberikan manfaat kepada orang lain, ya, memberi manfaat
untuk orang lain atau menolak madarat. Ya, jadi kita berusaha memberi manfaat untuk orang lain atau menolak madarat dari orang tersebut. Contohnya dalam hal pekerjaan. Ya, kita sudah bekerja di suatu tempat. Kemudian ada teman kita yang belum bekerja dan dia punya keterampilan untuk bekerja di bidang yang sama dengan kita. Maka kita memberikan syafaat kepada teman kita ini, kita ngomong ke atasan kita, Pak, ini saya punya teman, ya, dia punya keterampilan begini dan begitu, boleh nggak dia kerja tempat ini? Nah, itu namanya apa? Itu namanya syafaat di dunia. Nah, dan syafaat di dunia seperti itu berpahala. Kalau memang amanah, ya, kalau memang amanah. Tapi kalau mengkhususkan keluarga, menyingkirkan yang lainnya, ini bukan syafaat yang benar, ini namanya apa? Nepotisme. Tapi kalau misalkan keluarga dan dia memang punya kemampuan, boleh saja, ya, tidak masalah. Kemudian, ya, apa tadi? Syafaat, ya. Jadi kita tadi meyakini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sebagian kaum muslimin diancam dalam hadis-hadis yang sahih ada yang masuk neraka. Makanya ada hadis Abu Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang syafaat ini. Apa bunyinya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, para nabi sudah memberi syafaat, para malaikat sudah memberi syafaat, orang-orang soleh sudah memberi syafaat, tinggal aku yang memberi syafaat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang dari api neraka. Mereka orang yang masih ada keimanan dalam hatinya, ya, tetapi tidak memiliki amal soleh, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin, mereka ketika sudah selamat dari api neraka, sudah melewati jembatan, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, kita kok nggak lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dulu sholat bareng, puasa bareng, ya, kok nggak lihat, kemana mereka? Mereka kemana? Mereka di neraka. Maka Allah mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi misqala dirhamin misqala dinarin min iman. Keluarkan siapa saja dari api neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar dinar keimanan. Ya. Jadi kaum muslimin yang memiliki keimanan dalam hatinya masuk neraka, tapi bisa diselamatkan. Dan nggak tahu berapa lama dia sudah di neraka sampai diselamatkan oleh teman-temannya. Belum juga para nabi dan juga para malaikat. Kemudian Allah Rabbul Alamin tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu untuk mendapatkan syafaat. Oleh karena itu, dari penjelasan ini kita melihat, ya, dosa besar atau juga ada yang disebut dengan mubiqat, muhlikat, pembinasa seorang hamba, jangan kita coba-coba untuk melakukannya. Kita harus berusaha menghindarkannya. Sedikit atau sebentar apapun neraka yang akan kita cicipi, maka itu sangat menyakitkan dan kita tidak akan tidak akan kuat untuk menanggungnya. Umar ibn Khattab ketika beliau introspeksi diri, ya, jadi mungkin imannya sedang lemah, merasa dia berani dengan larangan-larangan Allah, maka dia sodorkan jarinya untuk mencicipi api, ya, api lentera di rumahnya. Nih, rasain, coba, kuat nggak, gitu ya? Kuat nggak menahan api dunia ini? Kuat nggak? Kalau api dunia saja nggak kuat, maka api neraka lebih dahsyat. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, narukum hadhihi juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam, ya, wa harruha mislu harriha. Baik, api kalian ini di dunia adalah satu bagian saja dari 70 bagian api neraka.
dan panasnya itu sama semuanya. Jadi kalau kita melihat api di dunia itu misalkan 2000 derajat, ya, tinggal dikalikan berapa? 70 gitu ya. Jadi berapa itu? 140 ya. 140.000 derajat Celcius, nggak tahu bagaimana itu panasnya. Dan panasnya itu luar biasa. Kaki yang nempel, tapi kepalanya yang apa? Yang berdiri itu yang paling ringan. Apalagi yang berada di dalam kerak api neraka. Mereka dijadikan oleh Allah besar-besar. Bahkan orang kafir itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam giginya sebesar apa? Sebesar apa? Gunung Uhud. Ya, orang kafir. Uzzimu, mereka dijadikan besar oleh Allah. Giginya sebesar apa? Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sebesar apa? Ya, tingginya kurang lebih 100 meter. Luasnya 15 kiloan sekitar itu ya. 15 kilo atau lebih. Itu baru gigi gerahamnya. Ya, nggak tahu gigi yang lain itu bagaimana. Jadi orang kafir dijadikan besar. Kenapa? Supaya mereka lebih dahsyat, lebih mantap dalam merasakan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Baik. Dan juga contoh ancaman neraka misalkan, mani qatata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, jadi dia sumpah palsu, maka Allah mewajibkan baginya neraka. Bin khatamahullahu binarin au ghadabin au la'natin au azab. Dosa besar itu kata Ibnu Abbas, ya, yaitu seluruh dosa yang ditutup oleh Allah sebagai ancaman, yaitu dengan neraka. Ya, kalau ada ancaman neraka berarti apa? Dosa besar. Au ghadab, atau juga disebutkan murka Allah, Allah murka. Maka ini juga dosa besar. Au la'nah, atau disebutkan laknat. Au azabin, atau suatu siksaan. Ya, siksaan di dunia ataupun di alam kubur. Ya, jadi kalau disebutkan di sana ada siksa neraka, atau disebutkan murka Allah, disebutkan laknat Allah, atau disebutkan azab hukuman di dunia maupun di alam kubur, berarti ini adalah dosa besar menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya apa yang dilarang oleh Allah itu terdapat di dalam 33 ayat kata beliau ya. Baik. Dan juga ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang jumlah dosa besar ini sebenarnya berapa sih secara pasti? Ya. Maka beliau mengatakan, hiya ila sab'ina aqrab. Dia itu kepada angka 70 lebih dekat daripada angka 7, ya. Apakah dosa besar itu 7? Enggak. 70 lebih dekat dengan kebenaran daripada angka 7. Jadi kita berusaha mengetahui angka 70 ini ya. Kita akan merinci 1, 2, 3, 4, 5 sampai 70 atau bahkan lebih. Makanya di sini disebutkan ada 76 dosa besar yang akan kita baca. Dan berkata Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Jubair ini tabi'in yang bertemu dengan Ibnu Abbas. Beliau berkata, ada seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, apakah dosa besar itu 7? Maka beliau menjawab apa? Hiya ila sab'imi'atin aqrabu minha ila sab'. Ya, dosa besar itu di angka 700 lebih dekat dengan kebenaran daripada angka 7. Hanya saja beliau mengatakan apa? Anjurannya. Ghairu annahu la kabirata ma'a istighfarin wala saghirata ma'a israrin. Hanya saja tidak ada dosa besar kalau seseorang beristighfar, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan tidak ada dosa kecil
Kalau dilakukan secara terus menerus, iya dosanya memang kecil, tapi ternyata dilakukan secara terus menerus, ya, maka ini juga bisa menjadi apa? Dosa besar. Karena dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Hati-hati kalian ya, dari dosa-dosa yang ringan, dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na fi ahadin hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu akan terkumpul dalam diri seseorang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dia menjadi gunung dan bisa mencelakakan orang tersebut, ya. Dimisalkan dalam hadis tersebut yaitu seperti seseorang yang berkumpul dalam suatu, ya, beberapa orang, kemudian mereka ingin masak daging. Setiap orang membawa 1 kayu bakar. Kalau 1 kayu bakar buat masak, matang nggak itu dagingnya kira-kira? Tentang apa tadi? Dosa kalau dalamnya ada ancaman, ya, ancaman siksa neraka, atau ada ancaman murka dari Allah, atau juga disebutkan laknat dari Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan apa? Hukuman di dunia atau di alam kubur. Ini juga termasuk dosa besar. Atau juga disebutkan yang lain, dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk dosa besar. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalian itu melakukan suatu amalan yang kalian pandang pada mata kalian lebih kecil daripada rambut, ya. Jadi kita melihat suatu amalan, ini dosa kecil, ini lebih kecil daripada rambut. Dan sungguh kita dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggapnya sebagai amalan yang bisa menghancurkan, ya, amalan yang bisa menghancurkan. Jadi pandangan manusia itu berbeda-beda tentang satu dosa dengan dosa yang lainnya. Maka yang paling selamat untuk menilai ini dosa atau tidak, ini dosa kecil atau dosa besar, maka dengan pandangan syar'i sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pandangan para sahabat. Adapun kalau pandangan kita masing-masing, tentu nanti akan ada apa? Perbedaan pendapat. Oh, pandanganku begini, pandanganku begitu. Tapi yang selamat seperti yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu berpandangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penilaian dalam hadis, bagaimana penilaian dalam Al-Quran, ya, maka itulah yang kita gunakan. Ya, sebagian orang di zaman sekarang seperti tidak setuju dengan seseorang yang mengistimbat suatu hukum, yaitu menyimpulkan suatu hukum, kalau dia itu tekstual, berdasarkan nas teks Al-Quran ataupun sunnah, kemudian penjelasan para ulama, ya, ini nggak suka. Seakan-akan ini adalah sebuah kebodohan, gitu ya. Ini kebodohan, orang ini pikirannya jumut, gitu. Ya, seakan-akan pikiran seperti pikiran apa? Jumut. Padahal itu adalah metodologi yang benar di dalam menyimpulkan hukum yang sudah berlaku dari zaman Nabi Muhammad SAW, diikuti oleh para ulama, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan lain sebagainya sampai sekarang ini, ya. Hanya saja banyak hawa nafsu manusia yang menginginkan hal lainnya, ingin menghalalkan hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, sehingga apa? Sehingga metodologi seperti itu dianggap sudah tidak cocok lagi. Padahal itulah yang selamat, itulah yang benar yang dilakukan oleh para ulama. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jam berapa? Baik, kita buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Insya Allah bisa difahami, ya. Ini pembukaan tentang
dosa-dosa besar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu dosa besar yang paling pertama adalah syirik. Langsung boleh. Tadi mic-nya tadi ada mana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sangat menarik. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan atau fenomena sekarang ini. Pertama mengenai syafaat. Syafaat tadi itu kan kalau kita bermaksud memberikan manfaat, tapi manfaat kita yang kita berikan itu ternyata itu menumbuhkan ketidakadilan, tabrakan konstitusi misalnya. Itu kan syafaat juga nih. Kalau saya bisa jadi jadi RT misalnya kan, nah, itu jadi saya mau mengubah aturan pemilihan ketua RT misalnya. Itu kan maksudnya syafaat, atau tetangga saya menjadikan RT, tapi saya mau ubah aturannya. Kita menyebutkan kepada orang tersebut hukum suatu amalan dan juga akibat yang mungkin dia bisa terima kalau dia melakukan hal tersebut. Ini namanya apa? Menjelaskan hukum. Tapi kalau menghukumi seseorang, ya, kalau menghukumi seseorang itu kita mengatakan kamu orang yang terlaknat karena kamu melakukan begini dan begitu. Nah, ini namanya apa? Menghukumi seseorang. Kamu masuk neraka karena kamu melakukan perbuatan A. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Karena telah menuduh seseorang, memastikan seseorang mendapatkan apa? Neraka, mendapatkan laknat, mendapatkan apalah macam-macam ya. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita menjelaskan hukum, perbuatan ini apa namanya menyebabkan neraka, kemudian sebagian orang itu berarti mereka menuduh aku masuk neraka. Nah, ini tentu kesimpulan yang tidak benar. Jadi saya ulang tadi, kita harus bisa membedakan antara menjelaskan hukum dengan menghukumi orang tertentu. Adapun menjelaskan hukum, maka ini diperbolehkan dan sesuai dengan syar'i, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun menghukumi seseorang, entah dia itu mendapatkan laknat, atau dia masuk neraka, atau tidak diampuni oleh Allah, maka ini haram hukumnya dan pelakunya termasuk melakukan dosa besar. Apalagi menuduh kamu kafir misalkan, kamu tidak diampuni oleh Allah, ini bahaya ya. Karena dalam hadis ada seseorang yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu fulanan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Maka Allah mengatakan man yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang berani bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni fulan, demi Allah, demi zatku, aku akan mengampuni fulan dan aku menghapuskan pahalamu, gitu ya. Jadi dosa besar sembarangan menuduh. Tapi menjelaskan hukum, maka itu adalah sesuatu yang syar'i. Kemudian yang kedua tadi, yaitu berkaitan dengan merubah undang-undang. Masalahnya adalah undang-undang kita itu buatan, ya, buatan manusia, itu masalahnya. Kalau memang tidak sesuai dengan prosedur, maka tentu ini salah. Tapi kalau berjalan sesuai dengan prosedur, yaitu memang undang-undang bikinan manusia yang disesuaikan sesuai dengan apa kepentingan mereka, ya. Kalau memang itu menimbulkan ketidakadilan, berarti itu memang perbuatan yang tidak adil, ya. Kalau memang itu menyebabkan ketidakadilan, maka memang itu adalah perbuatan yang tidak adil. Kalau berbicara tentang kenegaraan di negara kita, ini sebagian orang ingin menjelaskan bahwasannya demokrasi itu bagian dari Islami, ya. Tapi tidak, ya, dalam pandangan syariat tidak. Demokrasi itu tidak Islami.
Yang Islami bagaimana? Yang melakukan musyawarah adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian mereka bermusyawarah menunjuk siapa yang paling cocok untuk diangkat sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu tidak hanya bekerja, tetapi pemimpin itu juga harus bisa menjadi uswah, panutan, suri tauladan. Karena apa yang akan dia ucapkan akan ditiru oleh yang bawahnya. Apa yang dia lakukan akan menjadi dasar hukum oleh orang-orang bawahnya. Misalkan salam saja, ya, salam mengucapkan salam pemimpinnya, salam menggunakan salam Islam, salam Kristen, salam Hindu, maka orang-orang di bawahnya akan mengikutinya, dan sebagian yang menisbatkan diri kepada ahli agama akan mencari pembelaan. Padahal itu sesuatu yang betul-betul apa? Menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini, apakah yang seperti ini syar'i? Tentu kita katakan tidak syar'i. Jadi kalau sesuatu yang dibangun dengan sesuatu yang tidak syar'i, kemudian muncul perbuatan-perbuatan yang tidak adil, ya kita gimana ya? Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan taufik kepada pemimpin-pemimpin kita, ya, entah kita suka ataupun tidak suka. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kemudian bisa mewujudkan kebaikan, maka tidak ada salahnya, ya. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan dan juga keamanahan dari pemimpin-pemimpin kita semua. Taib, wallahu alam bissawab. Dan juga janganlah hal ini menjadi kesibukan yang menghabiskan waktu kita, ya, karena sebaik-baik waktu adalah yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ibadatu fil haraji kal hijratu ilayya, kal hijrati ilayya. Beribadah kepada Allah di masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku, ya. Orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia tinggal dari tempat yang jauh, maka dia akan mendatangi kota Madinah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan kilometer, ancaman kematian, ya, tapi dia tetap melakukan perjalanan. Dan ketika di masa fitnah banyak huru hara, banyak berita-berita yang yang tidak baik yang sering kita dengar, maka kita sibukkan, ya, sebagian besar waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, jika kita memiliki saudara masih melakukan dosa besar padahal sudah dinasihati, dosakah kita jika milih untuk menghindari? Tidak, ya. Kalau sudah dinasihati tapi ternyata masih terus melakukan dosa, kemudian kita takut kalau kita akan ketularan dosanya, atau kita takut kalau Allah memberikan hukuman kemudian kita juga dihukum oleh Allah, maka tidak masalah. Baik, ya, tidak berdosa kalau kita menghindarinya. Apabila berbuat dosa lalu bertobat, lalu dosa lagi, apakah boleh tobat? Boleh, ya, boleh, sangat boleh, bahkan diperintahkan, ya. Tapi dosanya ini jangan direncanakan. Itu, ya, itu saja intinya. Dosanya jangan direncanakan. Aku tobat nanti besok dosa lagi kayaknya nih, ya. Nggak boleh yang seperti ini. Ini namanya taubat ghairu nasuha, ya. Nah, tobat yang tidak nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang ikhlas, betul-betul menginginkan kebaikan untuk dirinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi kalau seseorang dosa nanti habis itu tobat, besok udah di pikirannya itu besok dosa lagi nih, gitu, ya. Ini bukan dosa yang sesungguhnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, ada seorang hamba adnaba dzamban, melakukan perbuatan dosa, dan dia mengetahui bahwasanya Robnya adalah yang memberikan ampunan. Lalu dia pun mengatakan, ay Rob adnabtu faghfirli, ya Allah, aku berdosa, ya Allah, ampunilah aku.
Maka Allah mengatakan adnaba abdi dzamban wa ya'rifu anna lahu rabban yaghfiru dzamb wa ya'khudhu bidzamn wa fartu lahu. Ya, hambaku melakukan dosa dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, ya, dan akan menghukum orang-orang yang berdosa. Lalu dia pun bertobat, aku ampuni hambaku. Ternyata dia tidak lama lagi melakukan dosa lagi, dia pun bertobat kepada Allah, diampuni lagi oleh Allah. Kemudian berdosa lagi, bertobat lagi, diampuni oleh Allah lagi. Kemudian di akhir hadis disebutkan, ya, terserah apa yang kamu lakukan, aku mengampunimu. Artinya apa? Selama kamu berbuat dosa, kemudian bertobat dengan taubatan nasuha, maka aku akan mengampunimu. Ini sungguh menunjukkan rahmat Allah yang sangat luas. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat seorang muslim melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu dosa, jangan pesimis, ya, tapi kita optimis, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memberikan hidayah untuknya. Doakan yang baik-baik, ya. Baik, ini pertanyaan cuma 2 ini, ya. Mungkin pembahasannya kurang menarik ini. Ya, silahkan. Tadi terkait yang ada orang-orang yang tidak diberi uzur dan orang yang punya kesempatan untuk belajar, namun dia tidak belajar. Kita ini kan sebagai seorang manusia kan kita ini banyak, saya sebagai ayah juga. Bagaimana sih tipsnya kita mulai menuntut ilmu agama itu? Kita mulai dari mana dulu supaya kita tidak terjebak terhadap. Baik. Tidak semua orang dituntut untuk menjadi ulama. Ulama dalam artian memiliki pandangan mengetahui, memiliki pengetahuan dalam hukum-hukum Islam secara luas. Tidak dituntut seperti itu. Akan tetapi, hukum yang pokok-pokok itu perlu kita ketahui. Seperti yang ada dalam Al-Quran, seperti insya Allah yang dalam buku kita ini juga termasuk yang pokok lah. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang masyhur, atau juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahapan kita di dalam mempelajari syariat Allah, kita mulai dari ibadah-ibadah yang wajib. Ini kalau bertahap, ya. Kita mulai dari ibadah-ibadah yang wajib. Kita pelajari mana sih yang wajib. Kenapa kita ketahui yang wajib? Karena kalau orang sampai meninggalkan kewajiban, maka jatuhnya apa? Dosa, ya kan? Jadi kita perlu mengetahui mana-mana yang wajib supaya kita bisa mengerjakannya. Kemudian yang kedua, mengetahui suatu batasan-batasan yang berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari. Terutama apa? Misalkan profesi. Ini profesi aku sebagai apa sih? Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Itu maka dengan seperti itu insya Allah, ya, cukup, ya, insya Allah cukup sebagai modal yang paling mendasar untuk beragama kita. Adapun selanjutnya, maka tambahan-tambahan, mungkin kita sehari melakukan sesuatu kemudian terbesit atau menghadapi suatu masalah yang kita nggak tahu hukumnya, maka kita pelajari itu. Besok lagi misalkan kita pelajari berikutnya, dan seperti itu, ya. Jadi kalau memang kita berbicara tentang sesuatu yang pokok, maka yang pokok adalah yang wajib harus kita ketahui. Kemudian yang apa? Yang berkaitan dengan pekerjaan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kita belajar, misalkan belajar apa? Belajar tajwid yang sampai mendalam misalkan, ya, menghafalkan hukum-hukum tajwid, atau belajar bahasa Arab, ini adalah fadilah, ya. Ini adalah keutamaan. Kalau kebutuhan itu kebutuhan sekunder, ya. Baik. Ada lagi? Cukup insya Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang dosa besar yang paling besar, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.